Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing di hari kiamat. Hatta yusala bainan nas, hingga kemudian semua urusan manusia telah diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu dari kenikmatan dunia untuk mendapatkan negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupa akan nasibmu, bagianmu dari dunia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, memaknai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadamu tentunya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada kalian dari sebuah kenikmatan, maka ia semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat disebutkan oleh para ulama, definisinya adalah kullul khairil ladzi yasiru ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang, baik itu berkaitan dengan urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Maka jika kita membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama, terlalu banyak. Tapi di antara yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan agama kita adalah contohnya sekarang. Lunaknya hati ini, mudahnya hati ini, ringannya langkah kaki, dan juga kemudian kita membawa semua sepeda motor dan mobil kita ini untuk menjalankan sebuah ketaatan. Ini nikmat.
Karena bisa jadi di saat yang sama seperti ini, kita sayangkan sebagian kaum muslimin dan mereka bukan musafir, meninggalkan Jumatan. Lebih parah lagi kalau misalnya mereka tidak peduli dengan Jumatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang kita dapatkan setiap hari, mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan urusan dunia pun terlalu banyak. Nikmat yang ada pada diri kita ini terlalu banyak dan tidak bisa kemudian kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Diceritakan dalam sebuah riwayat bagaimana seorang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Masukkanlah hambaku ini ke surgaku karena rahmatku, karena kasih sayangku." Lalu hamba ini berkata, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu karena amalku. Aku beramal selama ini. Puluhan tahun umurku ketika di dunia, aku beramal." Oke. Wahai para malaikatku, hitunglah. Berapa amal hambaku ini hingga kemudian dengannya dia ingin menggapai surgaku. Dan dihitunglah amalnya. Puluhan tahun umurnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan padanya begitu banyak nikmat, jika dihitung kata para ulama menerangkan sabda Nabi Muhammad SAW, jika untuk membayar satu nikmat Allah, nikmat pendengaran, Anda tidak bisa membayarnya. Apalagi kita bahas nikmat penglihatan, nikmat indera perasa, nikmat masih punya orang tua, nikmat punya pasangan, nikmat punya anak, nikmat punya pekerjaan. Tidak bisa dihitung. Jadi dalam urusan dunia kita terlalu banyak. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk syukur kita kepada Allah menjalankan ketaatan. Nah, berkaitan dengan surah Al-Qasas ayat 77 tadi, sebagian para ulama tafsir mengkerucutkannya hanya nikmat harta. Allah berfirman, "Dan carilah dari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, anugerahkan kepadamu untuk mendapatkan akhirat." Sebagian para ulama menyebutkan ini khusus berkaitan dengan nikmat harta. Artinya dengan hartamu, gunakan harta itu untuk menggiringmu, membawamu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Spesifik harta pada ayat ini, bahwasanya siapapun di antara kita yang memilikinya, gunakan nikmat tersebut untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Belanjakan ia dengan cara yang tepat. Yang namanya infak, mengeluarkan harta, itu ada dua. Satu, ada infak yang wajib. Dua, ada infak yang sunnah. Infak itu artinya mengeluarkan harta. Yang wajib, nafkah kita kepada istri. Yang wajib, nafkah kita kepada anak. Yang wajib, nafkah kita kepada semua orang yang kita tanggung. Yang wajib, zakat. Jika semua itu sudah Anda tunaikan, untuk diri Anda pribadi sudah, istri sudah, anak sudah, semua orang yang Anda tanggung sudah, alhamdulillah, masya Allah, limpahkan untuk Anda harta. Nah, infak yang sunnahlah fokus Anda sekarang. Itulah cara membelanjakan harta yang tepat. Apa itu? Biasa kita namakan dengan sedekah. Berkata Imam Nuqayyim, kenali fadilah sebuah amal, niscaya kalian akan lebih bersemangat untuk melakukannya. Berikut beberapa keutamaan sedekah, hingga kemudian berusaha kita ketika mengetahui keutamaan-keutamaan ini, kita menjalankannya insyaallah sebelum yakni maut menjemput. Yang pertama, ulun akan sebutkan 4 keutamaan untuk orang-orang yang bersedekah di dunia, di alam barzakh, di hari kiamat, dan berkaitan dengan surga dan neraka. Yang pertama di dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma naqasa sadaqatun min mahal." Tidaklah berkurang harta itu karena sebab sedekah. Yakini ini.
Harta Anda tidak pernah akan berkurang karena Anda bersedekah. Yakini ini. Bahkan kalau kita balik statement Nabi Muhammad SAW atau dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW ini, ketika Anda bersedekah, harta Anda makin banyak. Karena satu, yakni sabda Nabi Muhammad yang beliau sabdakan bisa dipahami secara terbalik, walaupun tidak semua. Hadis ini bisa. Tidaklah harta berkurang karena sebab sedekah. Berarti jika Anda bersedekah, ia bertambah. Walaupun kata Imam Nawawi menerangkan, hakikatnya ya berkurang. Anda punya 1 juta, Anda sedekahkan separuh, ya berkurang dong zahirnya. Tapi sebenarnya tidak. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tetap. Bahkan keutamaan yang kedua Anda akan langsung dapatkan ketika atau semua kita meninggal. Belum kita berbicara akhirat, di alam barzakh saja manfaat sedekah ini sudah akan kita lihat, kita dapatkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan infakkanlah. Kurang lebih kan? Belanjakanlah. Entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah. Dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, seraya dia berkata, ya Allah, andai saja engkau ulur waktu matiku sedikit lagi. Pengen ngapain? Fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, aku ingin menjadi bagian dari orang yang saleh. Kata para ulama menafsirkan bahwasanya ini di antara dalil manfaat sedekah, keutamaan sedekah, pahala sedekah langsung akan orang itu dapatkan bahkan ketika di alam barzakh. Orang kalau bisa nego kepada malaikat maut untuk mengundur waktu mati kita sedikit saja, satu amal ini yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya pahalanya akan langsung kita dapatkan bahkan di alam barzakh, nikmat kubur. Yang ketiga, di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing di hari kiamat. Hatta yusala bainan nas. Hingga kemudian semua urusan manusia telah diselesaikan. Untuk apa memangnya naungan? Jamaah. Di sabda yang lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya tudna syamsu yaumal qiyamah qadra mil. Matahari nanti di hari kiamat akan Allah dekatkan sejarak 1 mil. Mil di sini memiliki begitu banyak makna. Di antaranya mil dunia 1,5 kilo. Tapi kata para ulama, mil di sini adalah panjang besi celaknya seorang wanita, panjang pensil eyelinernya seorang wanita, 5 sampai 6 cm. Tentunya ini perkara gaib. Jangankan 1 jengkal, jangankan 5 cm atau kemudian 1,5 kilo. Yang ada ini saja sekarang kita sudah kepanasan, bukan begitu? Allah dekatkan yang ada ini sedikit, hancur semua kita. Ini perkara gaib. Kita tidak tahu nanti hakikatnya bagaimana, tapi Nabi Muhammad bersabda tentangnya, sami'na wa ata'na, ini semboyan kita kaum muslimin, kami dengarkan, kami taati, kami percaya. Karena riwayat Imam Muslim. Dikala itu seorang hanya berkeringat, kata beliau SAW. Ya, berdasarkan amal masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ada keringatnya sampai pundaknya, dan ada yang keringatnya sampai masuk ke mulutnya. Lagi-lagi ini perkara gaib. Satu dan yang lainnya tentunya kalau itu dikumpulkan memiliki keringat masing-masing. Sekarang kembali kepada hadisnya. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Sedekah akan menaungi Anda. Kalau Anda di bawah satu naungan, Anda enggak kepanasan. Anda tidak berkeringat. Keutamaan demi keutamaan di dunia, memiliki keutamaan di alam barzakh juga begitu, dan di padang mahsyar pun demikian. Dan yang terakhir, berkaitan dengan pahala ketika di surga kelak untuk orang-orang yang bersedekah.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilahu Allah subhanahu wa ta'ala biyaminih thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithla al-jabal aw a'zam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah walaupun cuma sebesar biji kurma atau sebiji kurma. Jamaah, kurma paling mahal itu kurma ajwa, tapi kan itu 1 kilo. Kurma paling mahal itu adalah kurma ajwa, disebutkan istilahnya dengan kurma Nabi. Kecil dia, warna hitam, ada guratan khusus. Tapi mahalnya itu kan 1 kilo. Semurah-murahnya 60 real, paling mahalnya 100 atau 120 real. Tapi kan itu 1 kilo. Anda ambil sebiji, murah. Apalagi Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, bukan kurma ajwa, bitamrotin, 1 tamr, 1 kurma kering, kurma standar. Seseorang bersedekah dengan ukuran sekecil itu. Mungkin lebih mahal bayar parkir 2.000 perak. Nabi Muhammad berikan ini motivasi untuk kita agar semua kita bersedekah walaupun kecil. Sebelum melanjutkan hadis yang ini, kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, ketika ditanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Wahai Rasul, sedekah apa yang paling afdal? Jahdul muqil. Wahai Rasul, sedekah apa yang paling afdal? Kata beliau, jahdul muqil, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang masih butuh sama duit itu. Gajinya tidak seberapa, dia sudah hitung bahwasanya semuanya ini akan habis dengan keperluan dia dan keluarganya. Gak ada lebih. Dia masih sangat butuh sama duit itu. Tapi subhanallah, bisa dia mengambil sedikit darinya untuk bersedekah. Nah, ini sedekah paling utama. Kembali kepada hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersedekah walaupun cuma sebesar sebiji kurma. Ringan, kecil. Min kasbin thayyib. Ini yang paling penting. Sedekahnya adalah dihasilkan dari penghasilan yang baik, yang halal. Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Anda masih kemudian bertransaksi dengan riba, bertransaksi dengan kezaliman, bertransaksi kemudian tidak jelas transaksinya. Darinya Anda mendapatkan uang yang banyak, Anda bahkan gak wajib bayar zakat. Karena apa? Penghasilan Anda belum benar. Orang yang masih bergumul dengan riba, transaksi zalim, transaksi gharar, tidak ada kejelasannya, tipu sini tipu sana, Anda ingin bersedekah? Nggak usah. Anda belum memenuhi persyaratan untuk bersedekah, bahkan zakat Anda nggak wajib. Kenapa? Penghasilan Anda belum benar. Hadis ini luar biasa, spesifik Nabi Muhammad sebutkan min kasbin thayyib. 1 biji kurma yang dia sedekahkan itu dari penghasilan yang baik, thayyib, halal. Ini tugas kita semuanya para pencari nafkah. Cari yang halal dengan cara yang halal. Banyak dan sedikit Allah sudah tentukan. Ini tugas semua kita laki-laki, para kepala keluarga. Cari yang halal dengan cara yang halal. Banyak dan sedikit Allah sudah tentukan. Ya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah akan menerimanya dan akan mengembangkannya hingga kemudian menjadi sebesar gunung atau bahkan lebih besar lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 1 banding 1 tidak berlaku untuk Allah. Anda bersedekah sedikit, pahala sedikit. No. Tidak berlaku perbandingan ini bagi Allah. Ini perbandingan manusia. Anda beramal 1, ya dapat 1. Anda dosa 1. No, ini manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala, orang berniat baik saja sudah dapat pahala. Dia praktekkan 10 pahala, bahkan mungkin sampai 700. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa, baru niat, belum dicatat, dilakukan, baru dicatat. Itu pun cuma 1, itu pun setelah setengah hari. Disebutkan dalam sebuah riwayat, setengah hari dulu malaikat ini menunggu apakah orang ini bertobat atau tidak. Jika bertobat, nggak jadi dicatat. Itulah kenapa semua kita butuh dengan salat ini. Karena kalau kita menjalankan salat selalu plus yang sunnah, sebelum 6 jam tertutupi semua. Subuh sampai zuhur, mungkin 6 jam, tapi kan ada salat duha.
Zuhur ke asar nggak sampai 6 jam, asar ke maghrib lebih pendek lagi, maghrib ke isya lebih pendek lagi, isya ke subuh panjang. Tapi kalau Anda sholat witir, Anda sholat malam, ketutup 6 jam itu. Kita yang butuh sama sholat ini. Karena dalam satu hari sangat mungkin kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Entah perintahnya kita tinggalkan atau maksiatnya kita terobos. Sholat ini penghapusnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah akan mengembangkannya sama seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan atau membesarkan anak kambingnya, anak ontanya. Kayak gitu. Hingga kemudian sedekah kita yang kecil tadi menjadi besar seperti gunung atau lebih besar lagi. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, bersedekahlah. Dan ini di antara amal yang bisa kita rahasiakan. Bahkan mungkin orang terdekat kita pun bisa tidak tahu. Gampang sekali zaman transfer sekarang. Masjid anu, musola anu, yayasan anu, panti asuhan, gampang di hadapan Anda semuanya. Silahkan belanjakan harta Anda dengan cara yang tepat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan satu riwayat yang tadi disebutkan berkaitan dengan salat menghapuskan dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu ma yabqa min daranihi syai'. Qala fakadzalika as-salawatul khams yamhullahu bihinnal khataya. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian dia di sana mandi sehari 5 kali, apakah akan tersisa kotor pada tubuhnya? Kata para sahabat, tentu tidak wahai Rasul. Mesti tidak ada kotor lagi pada tubuh orang ini. Sehari mandi 5 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, seperti itulah permisalan salat 5 waktu. Dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa. Tentunya dosa berkaitan dengan hak Allah. Kewajibannya kita tinggalkan, maksiatnya kita terobos. Tapi kalau dosa kita sama orang, kita zalim sama orang, ya selesaikan sama orang itu. Anda menzalimi orang, menggibah orang, menjatuhkan harkat martabat orang, memfitnah orang, mempermalukan orang, sholat enggak kena. Ketika kesalahan Anda kepada sama anak Adam, selesaikan sama orangnya. Berkaitan dengan salat yang tadi disebutkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, itu kita dan Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana indahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan, Anda menggibahnya, Anda memfitnahnya, Anda mempermalukannya, Anda menjatuhkan harkat martabatnya, berkaitan dengan kehormatan, ataupun yang lain, kata Nabi Muhammad, minta halallah hari ini sebelum datang nanti hari tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Yang ada semua amal, semua pahala dari amal kita akan ditransfer ke orang-orang yang kita zalimi. Jika yang kita zalimi banyak, semua amal kita bayarkan nggak cukup, maka keburukan mereka lah yang akan ditimpakan ke kita. Na'udzubillah. Anda zalim sama orang, selesaikan sama orang. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai penutup, untuk siapapun di antara kita misalnya bertanya, sedekah apa yang paling mudah? Memberi makan. Di antara sedekah yang paling mudah itu memberi makan.
Nggak mesti orang yang kita beri makan, orang yang levelnya lebih rendah daripada kita, enggak. Yang setara dengan Anda silahkan. Anda kemudian beri kepada orang yang mungkin lebih tinggi levelnya daripada Anda juga silahkan. Ini paling mudah. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai segala manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan. Tidak disebutkan tentunya berikanlah makanan kepada fakir miskin. No. Ini kayak yang di depan ini praktek ini. Semoga semua donaturnya ini diberikan berkah pada hartanya. Amin. Hartanya, keluarganya, usahanya, semua. Ya, kenapa? Ini praktek sedekah yang paling mudah, ngasih makan. Di antara kita mungkin ada yang setara penghasilannya, ada yang sangat kaya penghasilannya, tapi apa? Dia juga dapat nasi kotak. Lebih mudah lagi, traktir teman. 1-2 orang. Ya, Anda punya 100.000, bisa traktir 2 orang, rumah makan Padang. Anda bisa mengukurnya, Anda punya 300.000, bisa bawa 5-6 orang. Ya, ini cara paling mudah kata Muhammad, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan. Dan salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, subhanallah. Maka bersedekahlah, belanjakanlah harta Anda dengan cara yang tepat sebelum maut menjemput, selama ruh masih di kandung badan. Semampu yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kaum muslimin, harta Anda semuanya, amin ya rabbal alamin. Berkah itu adalah banyak dan berkesinambungan, itulah berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Allahumma qsimna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.